Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Muhammad Hanif Subahi. Insya Allah pada hari ini kita akan mengadakan video manasik. Manasik ini kita adakan terkhusus untuk jamaah Van Diego Travel supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berikut videonya kita simak bersama-sama. Yang pertama yang harus kita ketahui dari manasik umroh adalah makna dari ibadah umroh itu sendiri. Makna dari ibadah umroh adalah kita menziarahi Baitullah, menziarahi Ka'bah, menziarahi Masjidil Haram dengan niat untuk beribadah, dan dengan amalan khusus, dengan tata cara khusus. Misalkan kita pergi ke Baitullah tetapi hanya untuk sholat, ya, tidak dengan tata cara khusus, tidak dengan tawaf, tidak dengan sa'i, maka itu bukan dinamakan dengan umroh. Adapun umroh harus memiliki tata cara khusus dan juga amalan-amalan khusus. Berbeda dengan haji, umroh ini bisa kita lakukan 12 bulan dalam 1 tahun, bebas kapan saja. Adapun ibadah haji maknanya sama, menziarahi Baitullah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara khusus, dengan amalan khusus. Hanya saja untuk ibadah haji hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu bulan Dzulhijjah ataupun bulan haji. Kemudian keutamaan umroh yang kedua, sesungguhnya umroh itu selain menghapuskan dosa juga menghapuskan kefakiran kita. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Dalam riwayat yang lain, "Tabi'u bainal umrah wal umrah, fa innahuma yanfiyani." Kata Rasulullah SAW, ikutkanlah antara umroh yang satu dengan umroh yang kedua. Ini artinya memang berbeda-beda. Ada yang umroh yang satu dengan umroh yang kedua setelah selesai umroh yang pertama langsung dilakukan. Ada juga pendapat yang lebih kuat, sesungguhnya umroh itu kita ulang setelah kita pulang ke tanah air. Kita mengulang umroh itu setelah kita pulang ke tanah air, kita berangkat umroh lagi. Nah, di antara dua umroh atau di antara haji dan juga umroh yang berikutnya ini, kata Rasulullah SAW apa? Fa innahuma yanfiyani. Karena sesungguhnya dua ibadah tersebut itu menghilangkan apa? Yanfiyani al-faqra wa dzunub. Menghilangkan dosa-dosa dan juga kefakiran. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala karena rahmah, ya, sifat rahmah, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, selain memerintahkan untuk ibadah hanya mendapatkan pahala, menghapuskan dosa, tidak hanya seperti itu, tapi juga menghapuskan kefakiran. Tidak ada ceritanya orang yang umroh, orang yang haji dengan syarat ikhlas umroh dan hajinya, ya, pulang ke tanah air dalam kondisi miskin, pulang ke tanah air dia mengeluarkan sekian untuk umrohnya, mengeluarkan sekian untuk hajinya dengan syarat ikhlas. Saya ulangi, dengan syarat ikhlas, ya. Tidak ada yang namanya setelah sampai tanah air menjadi orang fakir, menjadi orang miskin. Tidak ada. Karena ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sampai situ saja? Tidak. Diteruskan dengan hadis, kama yanfi al-kiru khobatal hadid. Seperti apa sih umrah menghapuskan kefakiran itu? Rasulullah SAW memberi penjelasan, memberikan gambaran. Umroh menghapuskan kefakiran seperti api menghapuskan kotoran-kotoran karat dari besi. Jadi besi kalau sudah disepuh, diberi api, kemudian dibersihkan, karat-karatnya itu hilang. Karat-karatnya itu hilang. Seperti itulah hilangnya kefakiran seorang muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh yang mabrur, yang ikhlas. Masya Allah. Kemudian yang harus kita ketahui selanjutnya adalah tentang keutamaan dari ibadah umroh itu sendiri. Karena kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan muamalah kita dengan manusia. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui keutamaan ibadah tersebut, kita berharap sesuatu.
kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang pertama adalah bahwasannya ibadah umroh itu menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa orang yang ibadah umroh tersebut. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Sesungguhnya umroh yang satu dengan umroh yang selanjutnya itu menghapuskan dosa di antaranya. Ya, jadi kita setelah selesai melakukan umroh, kita tetap berharap mungkin tahun depan atau waktu-waktu selanjutnya kita bisa umroh lagi, karena waktu di antara dua umroh itu akan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri dengan hadis apa? Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan sesungguhnya haji yang mabrur. Jadi Rasulullah setelah bersabda menyampaikan tentang umroh, Rasulullah menyampaikan tentang haji. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur itu seperti apa? Haji yang di dalamnya tidak ada membicarakan aib saudaranya. Haji yang di dalamnya tidak ada melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya haji mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan lain kecuali surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan balasannya pahala sekian, balasannya kekayaan sekian, bukan. Untuk haji yang mabrur, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berfirman apa? Balasannya adalah surga. Kalau surga sudah didapat, mau minta apa lagi kita? Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang rukun-rukun umroh. Sebuah ibadah, jika salah satu rukun dari ibadah tersebut tidak dilaksanakan, maka sudah bisa dipastikan ibadah tersebut tidaklah sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan sengaja. Adapun umroh memiliki 4 rukun. Yang pertama adalah ihram. Jika seseorang saat berihram itu sudah salah, berarti salah satu rukun dari rukun-rukun umrohnya, maka sudah salah. Kemudian rukun yang kedua adalah tawaf. Rukun yang ketiga adalah sa'i, dan diakhiri dengan rukun yang keempat adalah tahallul. Rukun yang pertama adalah ihram. Kita mulai penjelasan tentang ihram dengan menjelaskan pakaian ihram. Pakaian ihram wanita dan juga pakaian ihram pria tentulah berbeda. Pakaian ihram pria lebih rumit ya, daripada pakaian ihram wanita. Adapun pakaian ihram seorang pria yang akan melaksanakan ibadah umroh diawali dengan ihram, itu hanya terdiri dari 2 helai kain ihram saja. Selain 2 helai kain ihram ini tidak boleh dikenakan. Baik itu dalaman, kemudian mungkin saat musim dingin ya kita akan kedinginan, kita tidak boleh memakai jaket ya. Ataupun saat musim panas misalkan kita memakai topi, itu tidak diperkenankan ya. Barang siapa yang dalam mengenakan pakaian ihram dia memakai salah satu di antara pakaian-pakaian selain 2 helai kain ihram ini, maka dia terkena dam atau terkena denda. Adapun pakaian ihram seorang wanita yang akan melaksanakan umroh ataupun haji, itu pada asalnya seluruh pakaian yang sah digunakan untuk melaksanakan sholat ya, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, jika pakaian tersebut bisa dipakai saat sholat, maka boleh dipakai saat berihram. Nah, hanya saja ya, saat ini kondisi Masjidil Haram, kondisi Masjid Nabawi, kondisi Masjid di Miqat itu mungkin sudah terlalu ramai ya. Maka masing-masing dari biro travel biasanya
ya memerintahkan atau memberikan ketentuan untuk jamaah wanita memakai bergo atau memakai mukena dengan warna yang seragam. Nah, ini boleh dikenakan ya. Dengan syarat apa tadi? Pakaian wanita tersebut sah digunakan untuk sholat. Syaratnya berarti apa? Syaratnya adalah menutup seluruh aurat. Ya. Pakaian tersebut menutup seluruh aurat wanita, tidak membentuk, ya, tidak membentuk aurat-aurat wanita, dan juga tidak boleh dikenakan parfum. Adapun untuk pria maka disunahkan ya, pria berwewangian sebelum melaksanakan ibadah ihram itu disunahkan. Adapun untuk wanita sangat dilarang. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah tentang miqat ihram. Apa itu miqat? Miqat adalah tempat dan juga waktu. Yang berarti seseorang ya yang akan melaksanakan ihram, dia harus memulai waktu ihram dan juga memulai ihram itu di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk jamaah umrah ataupun haji dari Indonesia itu biasanya, dan ini memang dari dulu sampai sekarang selalu seperti itu ya, ada dua miqat. Yang pertama dan yang paling sering adalah miqat di Dzul Hulaifah, atau lebih simpelnya miqat di Bir Ali ya. Daerahnya sekarang itu namanya kota Bir Ali. Kota Bir Ali ini ada di dalam kota yang besar yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi jamaah umroh ataupun jamaah haji dari Indonesia yang memulai perjalanannya dimulai dari Madinah dulu, dari Indonesia ke Madinah baru kemudian umroh, maka mereka wajib melakukan ihram yaitu dari Madinah atau dari Dzul Hulaifah itu. Ya. Dimulai ihram dari situ. Adapun ya yang memulai perjalanan umrohnya dimulai dari Makkah Al-Mukarramah, jadi dari Indonesia terbang langsung ke Makkah Al-Mukarramah, jadi dia tidak jalan-jalan dulu ke Madinah, akan tetapi langsung umroh. Maka dia harus melaksanakan ihramnya di atas pesawat. Ya, di atas pesawat di sebuah daerah yang bernama Yalamlam. Pengalaman saya dan selalu seperti itu, setiap pesawat yang mengangkut jamaah umroh ataupun haji saat sudah memasuki wilayah udara Yalamlam, pasti sang pilot akan memberitahu para penumpang bahwasannya sebentar lagi kita akan memasuki miqat yaitu Yalamlam. Baru kemudian setelah mendarat mereka langsung menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Itulah yang disebut dengan miqat ihram. Jadi waktu dan juga tempatnya harus di miqat tersebut, tidak boleh di tempat lain. Kemudian penjelasan yang selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah ihram. Ya, kenapa kita harus memperhatikan sunnah? Karena di samping kewajiban-kewajiban kita juga mengejar pahala. Ya, sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hukumnya sunnah, akan tetapi siapa yang tega kehilangan pahala yang sangat besar dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, seseorang yang akan melaksanakan ihram, dia memulai ihramnya dengan melaksanakan sunnah-sunnah fitrah. Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Seluruh sunnah-sunnah yang biasanya ya dilakukan di hari Jumat, simpelnya. Contohnya apa? Potong kuku, mandi besar, ya. Untuk khusus yang laki-laki, ya, khusus yang laki-laki, wanita tidak diperkenankan memakai parfum di badannya, karena nanti saat berihram tidak boleh memakai parfum. Sebelum berihram kita memakai parfum agar tubuh kita wangi. Kemudian ya memperbanyak zikir dan doa dalam perjalanan, karena biasanya ya sering ya kita dapati di perjalanan bukan diisi dengan doa, akan tapi diisi dengan apa? Diisi dengan ngobrol, diisi dengan bicara yang kurang manfaatnya ya. Kalau ngobrol ataupun bicara yang bermanfaat, berbagi ilmu dan lain-lain sebagainya diperbolehkan. Apalagi naudzubillah min dzalik, banyak dari terutama kita ya sering mendengar seorang jamaah membicarakan jamaah yang lainnya. Ya, seorang jamaah membicarakan jamaah yang mungkin melakukan kesalahan apa. Ini adalah sebuah ghibah yang dilarang tentunya dan juga mengurangi pahala ihram ataupun umroh. Kemudian sunnah yang selanjutnya ya, sunnah yang selanjutnya adalah
saat bertalbiyah ya kita mengangkat suara kita, khusus yang laki-laki. Adapun yang wanita maka dengan suara yang lirih saja. Bagaimana talbiyah tersebut diucapkan? Nanti insya Allah akan kita bahas setelah sunnah-sunnah ihram ini. Kemudian dari sunnah-sunnah ihram kita akan bahas tentang adab-adab ihram. Ya, sebenarnya hanya satu adab yang selalu saya pesankan kepada para jamaah. Ya. Apa adab tersebut? Yaitu hendaknya kita selalu beradab sebagai seorang tamu yang sedang berkunjung ke tanah tuan rumahnya. Kita tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berkunjung ya, ke daerah tanah suci yang itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beradab seperti tamu. Ya, kita beradab seperti tamu. Jika tuan rumah sudah senang terhadap tamunya, tentunya pasti akan diundang lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian setelah sunnah-sunnah ihram, adab-adab ihram, ya kita hendaknya selalu membaca, menghafal, bahkan bukan hanya itu saja, ya kita mentadabburi talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah adalah ucapan seorang yang sedang berihram untuk haji ataupun untuk umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu insyaallah di buku-buku doa ya, bahkan di buku bimbingan manasik dari travel kita, dari Fandigo Travel itu sudah ada, silahkan dihafalkan. Dan saran saya jangan hanya dihafalkan saja, akan tetapi juga ditadabburi maknanya apa ya. Kemudian maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita bertalbiyah apa? Apa maksudnya? Supaya kita terus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena nikmatnya, jika bukan karena tauhid, kita tidak akan bisa berangkat umroh. Jika bukan karena hidayah Allah, kita tidak mungkin dapat ilmu tentang umroh. Jika bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang tiada sekutu baginya, kita tidak akan mungkin berangkat ke tanah suci. Setelah mengetahui itu semuanya, ibadah sekarang membahas tentang larangan-larangan ihram. Apa itu larangan ihram? Yang dimaksud apa sih larangan ihram? Kenapa ada larangan-larangannya? Ya. Larangan ihram adalah batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang pada asalnya boleh dilakukan oleh seorang muslim. Nah, tapi hanya saat berihram saja hal tersebut dilarang. Yang aslinya boleh menjadi tidak boleh. Ini ujian dari Allah, apakah kita sabar atau tidak, apakah kita akan melanggarnya atau tidak ya. Jadi larangan ihram yang pertama adalah memotong rambut dan juga memotong kuku. Kapan larangan ihram ini bermula? Ini selalu pertanyaan pertama ya, setelah kita membahas atau saat kita membahas larangan-larangan ihram. Jadi setelah kita berniat, tadi kita sudah bahas mikotnya, sudah bahas pakaian ihramnya, sudah bahas persiapan-persiapannya. Sesampainya di mikot kita berniat. Memang ada orang yang berniat di dalam hati saja ada. Akan tetapi Rasulullah saat berniat untuk umrah, ya, beliau apa? Mengucapkan niatnya. Niat dari ibadah umrah apa? Labbaik Allahumma umratan. Adapun untuk haji, labbaik Allahumma hajjan. Untuk haji yang tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj, lebih panjang. Adapun untuk umrah hanya labbaik Allahumma umratan. Setelah terucap kata-kata ini di mikot ya, kita sudah berniat, berarti berlaku larangan-larangan ini. Yang pertama tadi memotong rambut atau kuku, itu dilarang ya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang dilarang saat berihram. Selain pakaian ihram, contohnya ya, laki-laki memakai topi itu dilarang. Laki-laki memakai pakaian kaos, memakai daleman itu dilarang semuanya. Ya, itu tidak boleh dilakukan saat kita melaksanakan ihram. Kemudian larangan yang ketiga adalah memakai penutup kepala yang langsung. Tadi sudah saya jelaskan, tapi saya detailkan lagi. Ya, penutup kepala yang diperbolehkan ya, yang di luar larangan-larangan ihram adalah yang tidak menutup secara langsung. Contohnya apa? Payung. Misalkan ya saat bertawaf kita kepanasan, apakah kita boleh tawaf dengan menggunakan payung? Boleh, karena payung bukanlah penutup kepala yang langsung.
Yang tidak boleh contohnya apa? Topi, kemudian peci, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai wewangian. Memakai wewangian, parfum, ya, minyak wangi itu dilarang saat kita sedang melaksanakan ihram. Bagi laki-laki saja dilarang, apalagi bagi wanita. Kemudian yang selanjutnya, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi tetap kita sampaikan, ya, karena Rasulullah pun juga menyampaikan kepada kita, yaitu kita dilarang berburu hewan buruan. Ya. Kita dilarang berburu hewan buruan. Zaman dahulu, orang-orang yang berangkat untuk umroh ataupun haji, mereka perjalanannya panjang. 9 hari 9 malam berjalan dari Madinah menuju Mekah. Ya. Dari Madinah menuju Mekah 9 hari. Bukan hal yang mustahil ataupun bukan hal yang tidak mungkin bagi mereka untuk kehabisan makanan. Ya, maka banyak dari mereka yang berburu. Nah, khusus untuk perjalanan umroh ataupun haji ini, orang yang berihram dilarang berburu.